lagi. Wow. Ini? Oke, boleh perkenalkan diri. Halo semua, saya Om Ucang dan ya teman-teman di scene kreatif akrab memanggil saya itu Om Ucang, ya seperti itu. Belakang apa kegiatan Pak? Oh, oke. Jadi aktivitas saya belakangan ini atau beberapa tahun belakangan itu aktif di komunitas, terus menginisiasi, terlibat di scene musik juga, kayak bikin gigs, terus bikin event dan lain-lain. Terus selain itu bikin film juga, masuk bikin film, tapi saya fokus bikin filmnya itu dokumenter. Nah, ya di tahun 2022 itu saya bikin film soal Palontra. Jadi satu ini ada di kebudayaan Bugis itu ada aktivitas pencatatan di masa lalu. Nah, itu yang coba saya filmkan kemarin. Terus mungkin belakangan ini kembali aktif di komunitas, terlibat, dan bulan ke depan masih akan mengerjakan proyek kepenulisan, terus akan lagi mengerjakan atau sedang menyelesaikan tanggung jawab ke teman-teman, karena 1 tahun terakhir ini saya ada kesempatan lah berkeliling mengerjakan film dokumenter, tapi berfokus pada scene musik. Jadi ada 5 kota. Jadi terus ya kerjaan lain termasuk MC lah, MC untuk teman-teman di acara-acara musik atau gigs-gigsnya teman-teman di seputaran Parepare dan sekitarnya, seperti itu. Jadi kita bilang fokus ke MC. Iya. Apa MC lebih sering dikerjakan apa? Iya. Sebenarnya MC karena dia kan by panggilan atau kerja by panggilan atau eventnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman biasanya di komunitas itu kalau bikin event atau bikin gigs itu memang kayaknya saya selalu ambil bagian itu, mungkin di bagian nge-host atau MC atau memandu acara lah, memoderatori acara-acara kegiatan teman-teman. Jadi di luar dari kerjaan lain, kerjaan di kegiatan kreatif itu tadi, saya itu ambil job MC mungkin. Tapi kalau teman-teman biasanya polanya kalau untuk event-event agak besar itu beda pola komunikasinya atau membicarakan soal profesional. Tapi kalau di komunitas biasanya kalau ada teman-teman bikin gigs atau bikin acara tapi tidak ada yang pandu atau yang MC, biasanya saya ambil berkontribusi di bagian itu lah. Ya sebagai kontribusi saya mungkin di bagian itu. Sejak kapan mulai memandu acara jadi MC? 2019 mungkin ya kalau diingat. Jadi sebenarnya saya juga tidak sengaja ambil bagian MC itu, tapi jadi pernah ada kesempatan kami bikin acara atau gigs, terus di komunitas itu tidak ada hostnya atau tidak ada pemandunya atau apa kan,
sebutannya MC. Tapi teman-teman langsung menjurus ke saya yang katanya yang harus menjadi host begitu ya. Jadi akhirnya ya saya juga menjadikan komunitas itu sebagai ruang belajar, mengeksplor kemampuan saya, mengeksplor potensi-potensi saya sendiri. Jadi akhirnya saya mencoba untuk saya coba di bagian itu. Nah, ternyata bisa dibilang mungkin menutup bagian yang kosong di peran di komunitas. Jadi akhirnya hal itu terus berlanjut sampai kayak di tahap profesional mungkin orang memanggil saya untuk memandu acara termasuk kayak di lapangan di Parepare ini. Jadi seperti itu mungkin. Tantangan selama ini yang Om Ucang rasakan dalam dunia kreatif apa saja? Ya. Kalau tantangannya sebenarnya di seni kreatif itu apa ya? Sebenarnya tantangannya bagaimana sih sebenarnya kita bisa terus konsisten di menginisiasi atau mencoba memunculkan ide terus direalisasikan dalam ekspresi kesenian. Ketika membicarakan tantangan di kegiatan-kegiatan kreatif itu, kita kayak di Parepare itu sebenarnya kesulitannya karena mungkin masih belum kuat secara kesadaran bersama mungkin yang masih kurang. Kenapa saya bilang kesadaran bersama? Karena menurutku kota kecil seperti Parepare itu harusnya dikuatkan dengan kesadaran bersama, karena tanpa kesadaran bersama itu, gagasan bersama itu, tujuan bersama itu, kita tidak akan mampu berjalan mungkin di kota Parepare atau dalam artian terdengar di luar sana. Karena misalnya kita kan penuh dengan tantangan banyak hal, misalnya soal infrastruktur, terus kebutuhan di bagian produksian, tantangan di bagian talent mungkin, dan banyak hal begitu ya. Nah, tanpa kesadaran untuk bisa bareng-bareng urun daya melakukan sesuatu, itu menurutku akan kesulitan merealisasikan hal itu. Karena kita tidak bisa mengandalkan mungkin sebutannya modal atau apa, karena di kota Parepare kan hal itu tidak besar tuh, kayak kota kecil seperti Parepare ini kan kecil untuk hal itu. Nah, kemampuan atau kesadaran bersama ini menurutku modal besar untuk teman-teman bergerak. Kita bisa berbeda fokus, masing-masing ruangnya, apa yang diperjuangkan, tapi menurutku ada satu hal yang perlu, satu tujuan bersama itu. Mau misalnya kayak Parepare ini kita mau bawa kemana arahnya, nah itu harusnya di berbagai atau kantong-kantong atau ruang-ruang, teman-teman ini harusnya bisa bertemu di bagian itu. Teman-teman di film, teman-teman di musik, teman-teman di literasi. Jadi menurutku itu satu kekuatan besar kalau bisa punya kesadaran bersama seperti itu. Spesifik ke pemandu acaranya bagaimana tantangan Om Ucang pada saat memulai itu, apa yang Om Ucang lihat, apa yang Om Ucang rasakan gitu.
sebenarnya tantangannya itu apa ya? Saya sebenarnya orang yang hidup dari kecil yang direcoki bahasa daerah. Jadi kemampuan berbahasa Indonesia saya itu apa ya, cukup menantang mungkin ya. Karena ya dari kecil kita apa bukan direcoki, siapa mungkin terlalu kasar ya. Kita terbiasa hidup di lingkaran keluarga yang berbahasa Bugis mungkin. Nah, hal itu kan mempengaruhi bahasa kita sehari-hari itu, apalagi di meng-MC itu atau nge-host itu atau memandu acara itu, mau tidak mau ya perlu menggunakan bahasa formal mungkin. Artinya formal dalam hal ini bukan formal di bagian atau acara-acara yang formal pada biasanya itu yang mulai apalagi dari intonasi suara dan lain-lain itu perlu dijaga. Tapi maksud saya biar di acara gigs itu perlu juga dijaga tata bahasa. Nah, menurutku kekurangan itu yang saya jadikan acuan untuk berlatih di komunitas, dan selalu senang saya ambil peran itu karena menurutku kayak ini ruang, ini kesempatan, ini bagian yang bisa saya patahkan ini ketakutanku selama ini. Jadi lewat di situ akhirnya memandu acara dari gigs ke gigs, dari konten video ke konten video, termasuk pernah dikasih kesempatan memandu atau menyiar di radio. Nah, kesempatan-kesempatan itu menurutku yang datang di komunitas yang saya manfaatkan sebaik mungkin. Akhirnya saya bisa saya bisa mengeksplor kemampuan saya. Meskipun ini ya belum bukan yang jago banget ya, tapi menurutku kalau mungkin ada teman-teman yang lain dari misalnya pernah melihat masa saya sebelum itu, pasti mungkin melihat perubahan itu lah. Jadi lewat nge-host ini melatih ini kemampuan saya, public speaking saya mungkin ya, yang saya latih. Jadi akhirnya termasuk misalnya jadinya memandu kemampuan saya bertanya mungkin, karena nge-host itu kan bukan hanya textbook, baik dalam bentuk konten video, wawancara, atau misalnya hanya memandu acara event yang sudah ada rundownnya. Itu kan tetap butuh kemampuan bridging, kemampuan pengetahuan di bagian atau tema event itu mungkin. Jadi ya, host menurutku melatih kemampuan saya selama ini yang sebenarnya salah satu ketakutan terbesarku mungkin, karena saya dulu orang yang tidak punya kemampuan berbicara di depan umum, atau bahkan misalnya kayak di kelas untuk berbicara di depan teman-teman di kelas itu sangat lemah mungkin di bagian itu. Tapi lewat nge-host ini akhirnya melatih saya terus menerus kemampuan saya untuk ya berbicara mungkin seperti itu. Ya, jadi memang dunia pemandu acara ini atau host ini tempat belajar Omucang ya. Betul. Tempat belajar mengeksplor. Ya, menurutku salah satu keberhasilan komunitas tempat saya belajar, komunitas teman-teman kesana kemari itu salah satu keberhasilan saya sepertinya, yang ya hampir semua aku ceritakan teman-teman bahwa saya sebenarnya orang yang berhasil dan menemukan kemampuan saya satu bagian lah setelah berkomunitas. Nah, nge-host ini mungkin yang satu potensi yang ada diri saya yang saya temukan. Dan itu menghasilkan jadinya. Padahal kalau dipikir dari dulu ya, sebelum itu
sesuatu yang menakutkan bagi saya mungkin seperti itu. Apa ini podcast Trot Om Chang? Kenapa ini Iya. muncul? Ya. Konten apa ini maksudnya? Oke. Jadi podcast Cerot itu sebenarnya hasil obrolan teman-teman di apalagi Circle of Tobacco. Jadi kapan hari itu kami ngobrol-ngobrol terus membicarakan dengan Wahyu, termasuk dengan Ame, terus teman-teman yang lain di Tobacco. Kami sudah punya keresahan atas ini ya, pendokumentasian mungkin di Kota Parepare. Nah, kami melihat potensi di Tobacco itu sering teman-teman dari luar sana ditempati tempat mampir, dan teman-teman yang menurut kita semua pas ngobrol itu punya gagasan, punya hal yang menarik untuk kita obrolkan dan tentunya kita dokumentasikan dalam bentuk audiovisual. Nah, hal itu yang mendorong kami atau kita ini di Tobacco bikin Cerot Podcast ini. Dan setelah sepakat ngobrol, kayak memang sayang menurutku kalau ada teman-teman yang mampir, yang bersedia untuk kita dengar gagasan-gagasannya mungkin, dan kita dokumentasikan, kita arsipkan di platform-platform kayak YouTube dan lain-lain. Jadi itu satu keresahan yang coba kami realisasikan dalam bentuk podcast Cerot ini mungkin nantinya. Podcast Trot, apa kemenangan itu Om Chang? Iya, podcast Cerot ini sebenarnya apa ya? Agak nyeleneh atau apa kan? Jadi podcast Cerot itu sebenarnya diambil dari Circle of Tobacco mungkin. Iya. Oh ya, itu dia. Jadi karena teman-teman juga malas berpikir dan kayaknya mengalami hal itu, kayak kita akhirnya sepakat, kayaknya Wahyu yang melempar dah itu podcast Cerotmu. Jadi akhirnya kita bikin itu nantinya, semoga lancar-lancar. Kira-kira podcast Cerot ini kan bentuknya nanti konten di YouTube. Kira-kira dia uploadnya itu setiap apa atau sering-sering setiap bulan berapa kali? Nah, itu pertanyaan yang menembak sebenarnya ya. Kalau kesempatan kami sebenarnya karena sudah ada tim kecil yang kita buat di Tobacco itu untuk membantu timnya. Nah, rencananya itu kami akan bikin 2 kali sebulan. Jadi kami mencoba sudah beberapa list nama yang akan kami undang main ke podcast ini. Terus ya semoga bisa konsisten lah, karena ya saya sendiri sebenarnya sudah terlibat beberapa di bagian konten-konten podcast itu, dan konsisten itu kayaknya sesuatu yang sangat sulit memang di bagian kerja kreatif ya. Tapi menurutku semoga ini konsisten dan betul-betul mendatangkan teman-teman yang punya gagasan-gagasan atau pandangan yang menarik di bidangnya mungkin. Semoga lah ya. Artinya podcast ini mengundang siapapun yang ada di Parepare khususnya ya. Ya. Ya, untuk yang akan kami undang sebenarnya tidak akan terbatas. Tentunya pasti teman-teman Parepare dan sekitarnya, atau teman-teman yang mampir di Tobacco. Karena di Tobacco itu kan sering teman-teman mampir lah dari teman-teman dari Sulawesi Barat, teman-teman dari sebelah utara, terus teman-teman dari Makassar dan lain-lain. Jadi sering kedatangan tamu, dan menurutku itu sangat sayang untuk ya kita tidak ngobrol-ngobrol lah sebenarnya. Jadi nanti akan yang ngobrol-ngobrol pada dasarnya sebenarnya udah ngobrol lepas soal kayak kemarin kejadian
kami ngobrol soal scene musik, bagaimana sih berjejaring, bertukar informasi, kayak teman kemarin Jejak Kasara, yang akan tur. Nah itu kan dari situ sebenarnya kemarin ngobrol, saya dapat informasi ada ternyata satu ruang di Malaysia yang sangat terbuka teman-teman yang mau tur ke sana gitu ya. Nah itu kan sayang sekali kalau tidak didokumentasikan. Siapa yang akan mengingat hal itu? Nah ketika mendokumentasikan bisa dengan mudah melacak hal itu. Nah begitupun dengan apalagi tantangan teman-teman yang kemarin soal ngeband dan lain-lain. Nah itu kan sesuatu cerita-cerita perlu disebarkan begitu. Dan kalau bagi saya pribadi itu sebuah motivasi mungkin ya, sebagai orang yang bekerja di scene kreatif itu menurutku sangat memotivasi bagi saya sendiri. Dan semoga teman-teman juga yang akan menonton di circle ini, podcast Cerot ini. Ini memang podcast Cerot upaya mendokumentasikan, mengarsipkan hal itu. Betul. Jadi semangatnya itu semangat pendokumentasian, perlu dikasih di garis bawah bahwa semangat podcast Cerot ini adalah semangat pendokumentasian, karena salah satu bagian mungkin ekosistem kreatif yang perlu terus dijaga itu, dirawat itu pendokumentasiannya, karena negara dengan mudah menghilangkan gagasan pengetahuan itu. Mati bicara negara, dan itu cara kita melawan mungkin dengan pendokumentasian dan pendistribusian dengan luas, dengan memanfaatkan era digital inilah. Jadi menurutku itu satu cara mengikat, mendokumentasikan pengetahuan mungkin atau gagasan teman-teman yang mampir di podcast Circle Tobacco ini atau podcast Cerot lah. Ya. Artinya itu jawabannya kenapa harus ada podcast. Ya, betul. Terakhir Uncang, Ya. harapan tak kira-kira podcast Cerot? Paling pertama karena saya juga merasakan semoga kita bisa konsisten. Itu sih sebenarnya kalau saya pribadi, saya mungkin tidak berharap itu secara visual editingnya bagus atau sinematik atau apapun itu. Dan kami sebenarnya di tim itu teman-teman yang tadi bahkan mau ngobrol baru bagaimana cara pasang baterai di mikrofon, memasang kamera di tripod. Ame juga baru ngobrol lagi tadi. Jadi menurutku tapi saya selalu suka di bagian itu, semangat urun daya itu yang menurutku akan menghidupkan. Dan kembali lagi tadi obrolan pertama itu yang akan menghidupkan sin kita mungkin. Jadi harapannya itu tadi, semoga bisa konsisten dan sebenarnya cukup tinggi targetnya karena 2 konten dalam sehari, dalam sebulan. Itu menurutku satu target standar yang cukup besar, tapi ya kita tidak bisa pesimis juga. Semoga teman-teman karena di sini anak-anak muda berbahaya, jadi semoga podcast Cerot ini bisa konsisten lah. Jadi dan bisa membuka atau menyebarkan pengetahuan lebih luas dan lebih jauh lagi lah, semoga. Artinya semangat jadi konsistensi. Iya, betul. Oke. Terima kasih Uncang. Sampai jumpa di podcast Cerot edisi pertama. Yeay.